Bisnis adalah organisasi apapun yang bergerak dalam bidang produksi dan juga memberikan jasa untuk keinginan dan juga kebutuhan. Nah, bisnis dapat berubah berorientasi pada keuntungan, berorientasi pada pelayanan, dan juga didorong oleh keinginan sosial. Nah, klasifikasi dalam bisnis ini ada 3, yaitu klasifikasi bisnis dari pribadi. Nah, ini bisnis seperti ini dijalankan dan dilakukan oleh pribadi dan juga perusahaan. Tujuannya untuk mendapatkan laba. Yang kedua adalah bisnis publik. Nah, bisnis ini dijalankan dan dimiliki oleh pemerintah atau negara. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bisnis yang dijalankan oleh sukarela. Sukarela ini beroperasi untuk layani tujuan sosial. Dan kemudian ada jenis-jenis organisasi bisnis. Ada organisasi bisnis komersial nirlaba. Nah, yang pertama ada pedagang tunggal. Bisnis ini dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Keuntungan dari bisnis ini adalah pemilik dapat mengoperasikan bisnisnya secara penuh. Nah, kekurangan dari bisnis ini adalah keterbatasan modal dan juga keahlian, dan juga tidak terbatasnya tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tersebut. Partnership ini dimiliki sama 2 orang atau beberapa orang yang membangun perusahaan bersama. Contohnya itu seperti Nike dan PT Astra International. Keuntungannya itu modal dan tanggung jawabnya itu bersama, dan keahlian dari beberapa orang itu digabung menjadi satu. Kerugiannya itu berbeda pendapat atau perselisihan pendapat gitu. Yang ketiga, Private Limited Company. Ini dimiliki sama pemilik saham, pemegangnya swasta, dan contohnya ini seperti Edison Ltd dan Innocent Drink Ltd. Keuntungannya itu tanggung jawabnya terbatas dan memberikan perlindungan aset pribadi pemilik dari utang perusahaan. Kerugiannya itu modal awalnya cukup besar untuk membangun sebuah perusahaan swasta. Keempat, Public Limited Company. Sama seperti perusahaan swasta, yang membedakannya ini hanyalah sahamnya itu dijual ke publik. Contohnya seperti PT Telkom Indonesia dan PT Gojek dan Tokopedia. Keuntungannya itu pembiayaan lebih mudah dan fleksibilitas pertumbuhan. Kerugiannya itu biaya operasional yang tinggi dan kewajiban transparansi ke publik. Perusahaan sosial nirlaba. Perusahaan sosial nirlaba adalah organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi bukan untuk memaksimalkan keuntungan, melainkan untuk tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh akan dikembalikan ke anggota atau masyarakat yang ikut serta dalam perusahaan sosial nirlaba. 1. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, yang mana tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota. Contohnya koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, dan koperasi produsen. Kedua, lembaga keuangan mikro atau disingkat dengan LKM. Lembaga keuangan mikro adalah organisasi yang menyediakan layanan keuangan skala kecil bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau pelaku UMKM. Yang mana ciri-ciri LKM ini menyediakan pinjaman mikro, tabungan, dan pembiayaan. Contohnya itu BMT atau Baitul Mal wat Tamwil. Yang ketiga itu perusahaan sosial atau social enterprise. Perusahaan sosial adalah organisasi yang menggabungkan misi sosial dengan pendekatan bisnis berkelanjutan. Ciri-ciri dari perusahaan sosial, fokus utamanya pada dampak sosial atau lingkungan. Contohnya usaha pemberdayaan petani atau nelayan, bisnis daur ulang berbasis komunitas. Kesimpulan dari jenis-jenis organisasi ini terhadap akuntansi sektor publik. Yang pertama, jenis organisasi sektor publik, di mana relevansinya dengan akuntansi sektor publik adalah anggaran, laporan keuangan, dan akuntabilitas dana publik. Yang kedua, dari jenis organisasi NPO adalah pelaporan donor dan audit hibah. Yang ketiga itu perusahaan sosial, pelaporannya harus terpadu kinerja sosial dan keuangan. Yang keempat, dan
jenis organisasi perusahaan swasta, kemitraan publik swasta, dan audit pengadaan. Itu merupakan relevansi dengan akuntansi sektor publik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.